Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Hikmawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Cipanas. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata saya tentang budaya. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman. Meskipun penerapan disiplin sering menggunakan teknik hukuman. Tujuan penerapan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid agar mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori ini terkait dengan bagaimana kita melihat dunia, berpikir tentang manusia dan realitas bahwa setiap orang itu berbeda, sehingga muncul kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya untuk mengontrol diri, sehingga kita tidak dapat mengontrol orang lain. Menurut Diane Guzman, ada 3 motivasi seseorang dalam berperilaku, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Meskipun hukuman dan penghargaan merupakan sebuah upaya yang kontradiktif, tetapi pada dasarnya keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Pada dasarnya, perilaku manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Pada dasarnya, keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan bersama warga kelas, berisi tentang kebajikan yang diyakini dapat dilaksanakan oleh seluruh warga kelas, sehingga menjadi sebuah peraturan kelas yang harus dipatuhi dengan segala konsekuensinya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 5 posisi guru ketika menyikapi sebuah permasalahan peraturan yang dilakukan murid, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Posisi guru sebagai teman berupaya mengontrol murid melalui upaya persuasif. Pemantau akan menggunakan sanksi atau konsekuensi berdasarkan peraturan yang berlaku. Posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang guru penggerak diharapkan berada dalam posisi sebagai manajer ketika berhadapan dengan suatu permasalahan terkait pelanggaran sekolah. Untuk menjalankan posisi seorang manajer, maka guru harus melaksanakan segitiga restitusi yang meliputi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Setelah mempelajari budaya positif, saya semakin tercerahkan dalam menerapkan budaya positif di kelas. Penerapan budaya positif diawali dengan memahami kebutuhan dasar murid yang harus dipenuhi, dialog dengan mereka, menanamkan nilai-nilai kebijakan universal melalui keyakinan kelas, melaksanakan segitiga restitusi sebagai sebuah upaya memposisikan diri sebagai seorang manajer.
Sebelum mempelajari budaya positif, saya merasa bahwa untuk menertibkan murid, terkadang kita perlu menjadi peran pembuat rasa bersalah. Tapi ternyata itu menimbulkan efek kurang baik bagi perkembangan emosi mereka. Sehingga saya perlu masuk ke dunia mereka dengan menjadi teman bagi mereka. Tetapi usaha itu pun membuat murid lebih berani bertindak seenaknya. Lalu saya memposisikan diri sebagai pemantau dengan menunjukkan kepada mereka tentang konsekuensi yang harus dijalani jika melanggar keyakinan kelas atau peraturan sekolah. Setelah mempelajari budaya positif, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Upaya penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah antara lain: 1. Merumuskan keyakinan kelas menjadi sebuah komitmen bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. 2. Memberi suri tauladan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan di setiap sesi pembelajaran yang saya jalankan. 3. Memposisikan diri sebagai manajer dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam pembelajaran, terutama saat menghadapi murid yang melanggar keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mohon maaf Ibu butuh waktu kalian semua, karena hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita, supaya keyakinan kelas kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalkan kamu ingin bagaimana keyakinan kelas ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kalian, supaya kalian bisa nyaman. Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan di mana kamu harus bisa mematuhinya semuanya bersama, ya, bukan satu orang per orang. Keyakinan kelas ini bisa juga akhirnya menjadi sebuah peraturan kelas yang harus dipatuhi. Sehingga nanti suatu saat jika ini nantinya tidak dipatuhi, maka itu akan menjadi konsekuensi, ya. Nanti kamu sendiri nanti akan menentukan apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak menepati keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya. Nah, di depan sudah disediakan karton. Karton ini diberikan kesempatan kepada kamu untuk apa? Untuk menuliskan kamu ingin apa. Keyakinan kelas ini sudah disepakati, sudah ditulis. Nanti kita akan buat dibuat dalam bentuk banner yang sudah lebih bagus lagi. Akan kita pajang, mau di sini, mau di atas, atau kita bikin stand banner di sini kayak pameran. Jadi keyakinan kelasnya kita akan pasang sebagai stand banner, atau bisa dalam bentuk poster yang ditempel di atas. Paham ya? Oke, silakan kalian persiapkan kalimat yang yang sesuai dengan keinginan kamu di kelas ini, supaya bisa supaya bisa kondusif pembelajaran, ya. Cepatnya ya, yuk. Diingat-ingat kalimat apa yang sudah ditulis di sana, nggak boleh ditulis lagi. Jadi kamu harus ingat-ingat lagi kayak gimana. Satu saja ya, usulannya satu kalimat saja. Oh, boleh. Oke, pakaian rapi, baju tidak dikeluarkan, cukup satu aja. Apa saja warnanya? Nanti harus sama. Yuk, siapa lagi? Terus membayar pajak. Berbicara seperlunya. Silakan. Prioritas OSIS dulu yang mau rapat, silakan ya. Ada berapa orang? Oh, jangan bermain bola. Bermain bola saat istirahat. Apa ungkapan saja Bu, saya kira-kira bisa disamakan. Yuk, menjaga kebersihan kelas. Oke.
Sisakan kita belajar di kelas. Bapak itu apa? Warning jangan apa ya? Oke, lanjut lagi. Wow, dikenakan denda ketika niat sampai tadi kalau nggak salah ada ya. Berarti membiasakan diri berkata permisi, maaf dan terima kasih. Bisa? Saya. Oke. Sip. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita sudah punya keyakinan kelas yang memang betul-betul adalah hasil buah pemikiran kita bersama, ya. Sudah ada dua ini ya. Sudah ada dua keyakinan kelas yang sudah dibuat, meskipun ini yang satunya sudah dicopot, tapi tadi sudah difotokan dan nanti kita akan rapikan, ya. Akan kita rapikan, kemudian nanti kita akan buat backgroundnya yang bagus, buat banner seperti kemarin setelah disampaikan, kita akan buat banner ukurannya agak lebih besar daripada yang ini. Kalau ini kan kecil nggak kelihatan ya, ini kan kecil. Kalau nanti diharapkan lebih besar jadi lebih terbaca oleh semua. Paham? Baik, kalau begitu demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih anak-anakku. Sebelum pulang, alangkah baik kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, mohon maaf Ibu butuh waktu kalian semua karena hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Waalaikumsalam. Hai Daniel, silahkan masuk banyak. Sudah sehat ya? Pelajaran PJOK. Ibu baru sebentar, nggak apa-apa? Iya, baik. Kamu tahu nggak? Ibu manggil kamu ngapain? Mau apa sih? Coba ya. Oh ya. Biasa nggak yang manggil kamu sendiri seperti ini? Enggak ya? Ada banyak anak baik ya. Tapi di sini kenapa ya ibu manggil kamu? Coba ya. Kalau nggak ingat-ingat ibu kasih clue deh. Kita udah punya keyakinan kelas. Bahkan sudah dipangkamkan. Kira-kira apa ya yang kira-kira Banyu mungkin tidak tahu atau lupa atau memang betul-betul melanggar tentang keyakinan kelas kita itu seperti apa? Coba nggak ingat juga, coba ibu tunjukkan ibu. Ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf saya tampang di guru kelas 7. Tujuan kami adalah CGP angkatan 6 dari SMP Satu Cipanas dan beberapa event tugas yang memang harus dilaksanakan saat ini. Salah satunya memang kami harus ada semacam kegiatan pengimbasan atau sosialisasi tentang budaya positif, dan pengimbasan ini termasuk bagian daripada alur merdeka dari CGP. Jadi seperti halnya di kurikulum merdeka ada alur merdeka, maka di CGP juga ada alur merdekanya. Nah, ini adalah aksi nyata, jadi bagian akhir dari merdeka. A-nya itu adalah aksi nyata. Nah, salah satu aksi nyata yang kami lakukan adalah mensosialisasikan tentang
budaya positif. Nah, kalau saya pelajari, ketika kami sudah mempelajari tentang budaya positif yang ada di di lingkungan sekolah, dari modul, saya pikir sebenarnya di sekolah kita itu sudah mulai berjalan, dan nampaknya setiap guru juga sudah punya kesadaran untuk terus mengembangkan budaya positif itu di anak-anak. Hanya saja mungkin dalam hal ini lebih kepada penguatan bahwa apalagi dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila, memang yang salah satu aktivis aksi nyata yang perlu kita sampaikan di sini adalah adanya penguatan budaya positif ini, ya. Seperti apa itu budaya positif? Kemudian juga nanti di sana juga ada restitusi, ya, ada restitusi. Kemudian juga ada kita membuat sebuah keyakinan kelas, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan di kelas. Kalau dulu kita nyebutnya komitmen gitu, tapi ini keyakinan kelas. Nah, seperti apa itu masing-masing nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya juga, ada Bu Yuni, ada. Setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4 yang syarat dengan makna dan refleksi ini, ada beberapa poin penting yang saya pahami, antara lain bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid harus mampu menumbuh kembangkan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sehingga ke depan mereka mampu menjadi pemimpin dalam komunitas mereka sendiri. Dalam hal ini, menerapkan budaya positif merupakan salah satu upaya dalam membentuk karakter mereka. Sebagai guru penggerak, saya harus menjalankan nilai dan peran guru penggerak dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Seorang guru penggerak harus memfungsikan kemampuannya untuk merumuskan visi 10 tahun yang akan datang dan mengejawantahkan dengan tahapan bagja. Posisi kontrol sebagai manajer menjadi sebuah posisi ideal ketika kita menjalankan peran sebagai guru penggerak. Jangan mengabaikan perasaan murid sedikitpun, karena apa yang mereka rasakan saat ini menjadi cermin yang akan mereka lakukan di masa depan. Demikian paparan saya kali ini tentang aksi nyata budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.